warahmatullahi wabarakatuh. Daring seru, daring pilihanku. Tetap semangat belajar bersama dengan Ibu Titi Harisaktianingsih. Mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu yuk. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan mengidentifikasi bacaan Pak Weli, seorang kepala sekolah. Yang kedua, kita akan belajar menjawab pertanyaan melalui aplikasi Google Form. Yang ketiga, kita akan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara nelayan tradisional dengan nelayan modern. Yang keempat, belajar menulis perbedaan dan persamaan nelayan tradisional dan nelayan modern melalui diagram Venn. Yang kelima, kita akan mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan yang keenam, kita akan menuliskan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar lingkungan kita. Setiap orang membutuhkan pekerjaan. Bekerja menjadi salah satu cara manusia dalam mempertahankan hidupnya. Adapun pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan uang. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Kali ini kamu akan belajar tentang hal tersebut melalui cerita pendek berikut. Teks cerita yang berjudul Pak Weli, seorang kepala sekolah. Jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, sebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita di atas. Yang kedua, apa yang diharapkan oleh Bapak Weli? Yang ketiga, mengapa Bapak Weli memiliki harapan tersebut? Yang keempat, apa yang akan dilakukan Bapak Weli dan siswanya di sekolah? Dan yang kelima, tokoh mana yang kamu sukai? Berikan alasannya ya. Apakah kamu menyukai cerita di atas? Mengapa? Bagian mana yang paling kamu sukai? Tuliskan jawabanmu dan pendapatmu pada kolom di bawah ini ya. Lebih lanjut tentang perbedaan nelayan tradisional dengan nelayan modern, simaklah video dari link berikut yang dapat kamu akses melalui tayangan YouTube. Dari informasi yang diperoleh melalui tayangan YouTube, diskusikan bersama teman kelompok belajarmu. Apakah kamu setuju tentang cara nelayan mengambil ikan dengan cara tersebut? Tuliskan hasil diskusimu melalui diagram Venn tentang persamaan dan perbedaan nelayan tradisional dengan nelayan modern. Tahukah kamu bagaimana kita bisa makan? Hasil tangkapan ikan dijual ke pedagang ikan di pelelangan. Dari tempat pelelangan, ikan-ikan itu dikirim ke pasar untuk dijual ke penjual ikan atau langsung ke konsumen. Penjual ikan dan konsumen wajib menjaga kebersihan dengan mencuci ikan hingga bersih sebelum diolah menjadi makanan lezat yang bisa kita nikmati. Dari gambar di samping, dapatkah kamu membandingkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan tempat tinggal kita?
Coba tuliskan hasil diskusi bersama kelompokmu tentang yang pertama, jenis kegiatan ekonominya. Yang kedua, jenis barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga, jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut. Dan yang keempat, hasil dari setiap pekerjaan. Secara garis besar, jenis pekerjaan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Yang kedua, jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Apakah kamu dapat menyebutkan contoh jenis pekerjaan yang kamu temui di sekitar tempat tinggalmu? Dapatkah kamu membedakan antara pekerjaan yang menghasilkan barang dengan pekerjaan yang menghasilkan jasa? Berdasarkan kegiatan belajar kita hari ini, kamu bisa menuliskan tentang kegiatan ekonomi yang terjadi di sekitarmu. Tulisanmu harus memuat tentang jenis kegiatan ekonomi, lapangan pekerjaan, hasil dari setiap kegiatan pekerjaan, dan penyebaran barangnya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap di rumah, jaga jarak, selalu memakai masker, dan belajar dari rumah bersama dengan Ibu Titi Harisaktianingsih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daring seru, daring pilihanku. Tetap semangat belajar bersama dengan Ibu Titi Harisaktianingsih di rumah saja ya. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, mengidentifikasi cerita teks bacaan Pak Weli seorang kepala sekolah. Yang kedua, menjawab pertanyaan melalui aplikasi Google Form. Yang ketiga, membandingkan persamaan dan perbedaan nelayan tradisional dengan nelayan modern. Yang keempat, membuat diagram Venn tentang persamaan dan perbedaan nelayan tradisional dengan nelayan modern. Yang kelima, berdiskusi kelompok tentang jenis-jenis pekerjaan di sekitar tempat tinggal kita. Dan yang terakhir nanti, kita akan menuliskan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa atau menghasilkan barang. Kegiatan yang pertama kita hari ini, ayo identifikasi. Setiap orang membutuhkan pekerjaan. Bekerja menjadi salah satu cara dalam mempertahankan hidupnya. Adapun pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan uang. Pernahkah kamu bertemu dengan seorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Ya. Kali ini kamu akan belajar tentang hal tersebut melalui cerita pendek berikut. Bacalah cerita di bawah ini dalam hati. Pak Weli seorang kepala sekolah. Lanjutan bacaan Pak Weli seorang kepala sekolah. Dari bacaan teks Pak Weli seorang kepala sekolah, ayo berdiskusi. Dari bacaan di atas, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, sebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita di atas. Yang kedua, apa yang diharapkan oleh Bapak Weli? Yang ketiga, mengapa Bapak Weli memiliki harapan tersebut? Yang keempat, apa yang akan dilakukan Bapak Weli dan siswa di sekolahnya? Dan yang kelima, tokoh mana yang kamu sukai? Mengapa?
Berikan jawabanmu pada link yang ada di bawah ini. Gunakan aplikasi Google Form untuk menjawabnya ya. Apakah kamu menyukai cerita di atas? Mengapa? Bagian mana yang paling kamu sukai? Tuliskan pendapatmu tentang cerita teks Pak Weli seorang kepala sekolah tersebut di kolom ini. Pekerjaan ayahku. Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut karena hanya menggunakan sampan. Ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua tergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin, ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin, sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak memedulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikan banyak. Alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan, bahkan ada yang menggunakan bom. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang nelayan tradisional dengan nelayan modern, kamu bisa mengecek pada link di bawah ini tentang nelayan tradisional dan nelayan modern melalui tayangan YouTube. Coba cek pada handphone kamu ya. Dari informasi yang didapatkan di atas, diskusikanlah bersama kelompokmu. Apakah kamu setuju dengan pengambilan ikan dengan cara di atas? Jelaskan ya. Apakah akibat buruk yang akan terjadi jika pengambilan ikan menggunakan cara di atas? Coba tuliskan hasil diskusi bersama kelompokmu menggunakan diagram Venn tentang persamaan dan perbedaan antara nelayan tradisional dengan nelayan modern. Kegiatan belajar selanjutnya yaitu ayo menulis. Tahukah kamu bagaimana kita bisa makan? Amatilah gambar di samping. Hasil tangkapan ikan dijual ke pedagang ikan di pelelangan. Dari tempat pelelangan itulah ikan-ikan dikirim ke pasar untuk dijual ke penjual ikan atau langsung ke konsumen. Penjual ikan dan konsumen wajib menjaga kebersihan pangan dengan mencuci ikan hingga bersih sebelum diolah menjadi makanan lezat yang kita nikmati. Dari gambar di samping, dapatkah kamu membandingkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar tempat tinggalmu? Coba tuliskan hasil diskusi bersama kelompokmu tentang jenis kegiatan ekonomi, jenis barang yang diperjualbelikan, jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut, dan hasil dari setiap pekerjaan yang tertera pada gambar tersebut. Secara garis besar, jenis pekerjaan dibedakan menjadi dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Apakah kamu dapat menyebutkan contoh jenis pekerjaan yang kamu temui di sekitar tempat tinggalmu? Dapatkah kamu membedakan antara pekerjaan yang menghasilkan barang atau jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa? Ya, betul sekali. Contoh pekerjaan yang menghasilkan barang yaitu petani, nelayan, peternak, dan perajin. Sedangkan jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa contohnya sopir, guru, petugas kebersihan, dokter, tukang cukur, dan polisi. Nah, karena sudah mengetahui jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan menghasilkan jasa,
Coba sebutkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar tempat tinggalmu, baik yang menghasilkan barang ataupun menghasilkan jasa, pada kolom di bawah ini ya. Berdasarkan kegiatan belajar hari ini, kamu bisa menuliskan tentang kegiatan ekonomi yang terjadi di sekitarmu. Tulisanmu harus memuat jenis kegiatan ekonomi, lapangan pekerjaan, hasil dari setiap pekerjaan, dan penyebaran barang. Makasih sudah menyimak pembelajaran kita hari ini. Tetap di rumah, tetap jaga jarak, selalu pakai masker, dan belajar dari rumah bersama dengan Ibu Titi Hari Saktianingsih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.